warahmatullahi wabarakatuh. 383 tampil menakjubkan. 3. Mengapa mereka berdua datang? Pikir Gu Qingqing yang sejenak masih terkejut. Sebelum Gu Qingqing sempat bertanya tentang situasi, Su Zijin yang mengenakan sebuah kacamata hitam yang super besar dan hampir menutupi setengah wajahnya menunjukkan ekspresi terlalu malas untuk memedulikan Gu Qingqing. Su Zijin hanya melingkarkan lengannya di tangan Ni Zining dan menempel padanya dengan penuh kasih sayang. Sepertinya Su Zijin sedang memamerkan kasih sayang. Sedangkan, Ni Zining jelas tampak tidak terbiasa lengannya dirangkul oleh Su Zijin. Mungkin karena ada Gu Qingqing yang mendukung, Zhang Yuxi masih tersenyum dan berkata, apakah pemimpin Su tidak ingin belajar dari pengalaman masa lalu? Bas kita tidak memiliki tempat duduk yang cukup. Su Zijin mengerutkan bibirnya dengan tidak senang, siapa yang akan naik bas denganmu? Matamu sudah buta, apakah kamu tidak melihat mobil? Benar saja, ada dua mobil mewah yang terparkir di depan bas. Satu adalah Mercedes Road, sedangkan satunya lagi adalah Porsche 911. Lin Zui masih datang dan menjelaskan dengan tersenyum, Nona Su dan pacarnya akan pergi, liburan, bersama kita. Selagi Lin Zui berbicara, waktu telah tiba dan semua orang bersiap untuk naik bas. Su Zijin melangkahkan sepatu hak tingginya, merangkul lengan Ni Zining, dan berjalan ke mobil Mercedes Road-nya. Ia menoleh dan mengangkat dagunya sedikit dan melihat Gu Qingqing mengantre untuk naik bas dengan tatapan menghina. Kalau begitu, bagaimana dengan Porsche yang satu lagi? Lin Zui malah tersenyum dan berkata, Nona Gu, silakan baik mobil denganku. Lin Zui menunjuk dengan tangannya. Itu adalah Porsche 911 berwarna perak miliknya. Begitu ia mengatakan itu, seluruh tempat itu langsung menjadi diam. Su Zijin yang baru saja masuk ke dalam mobil tampak terkejut. Ni Zining juga sedikit mengernyit. Ia melihat Gu Qingqing dan melihat Lin Zui lagi, sepertinya sedang bingung dengan sesuatu. Bahkan, Gu Qingqing juga merasa agak aneh. Presiden Lin. Lin Zui hanya tersenyum dan berkata pada Gu Qingqing, kamu adalah perencana proyek kali ini. Mengenai iklan kali ini, aku masih ada hal pekerjaan yang ingin didiskusikan denganmu. Hanyalah hal pekerjaan. Su Zijin mengerutkan bibirnya, kemudian tidak lanjut memedulikan mereka. Meskipun Ni Zining tetap sedikit mengernyit, ia juga tidak bisa mengatakan apapun. Gu Qingqing juga hanya mengangguk, kalau begitu, saya akan merepotkan Presiden Lin. Lin Zui tersenyum dan dengan sopan membantu Gu Qingqing membuka pintu mobil, silakan. Gu Qingqing memaksakan diri untuk memasuki mobil itu. Lin Zui juga masuk ke dalam mobil dari sisi lain dengan cepat. Kedua orang duduk dengan jarak sejauh satu lengan antara satu sama lain. Di dalam mobil, aroma parfum mus putih Lin Zui melayang di udara dan membuat Gu Qingqing tidak terbiasa. Lin Zui menyadari ketidaknyamanan Gu Qingqing. Senyuman di wajahnya menjadi semakin dalam. Lin Zui tidak cemas. Begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung membahas hal pekerjaan dengan Gu Qingqing. Perencanaan periklanan memang telah selesai dan kelompok properti juga telah siap. Namun, karena sifat kekhususan iklan televisi, mereka mengambil sejumlah besar adegan di luar lapangan hingga membutuhkan teknik aksi kawat dan bahkan menggunakan bubuk mesiu. Hampir tidak ada bedanya dengan proses syuting film. Gu Qingqing telah mempelajari banyak tentang hal ini. Karenanya, ketika Lin Zui membicarakan ini, ia juga bisa membahasnya dengan santai. Hanya saja, pada akhirnya Lin Zui masih mengatakan, selain bertanggung jawab atas syuting iklan, kita juga harus menangani perjamuan malam untuk konferensi periklanan Senin depan. Saat itu, Su Zipei dan bintang iklan laki-laki akan muncul di konferensi pers dan banyak orang luar biasa dalam industri ini diundang untuk bergabung. Itu pasti adalah saat yang sangat diantisipasi. Perjamuan malam konferensi pers. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Selain itu, sebenarnya siapa bintang iklan laki-laki kali ini? Gu Qingqing masih belum bertanya, tetapi Lin Zui tiba-tiba menatapnya dengan serius, aku ingin meminta Nona Gu untuk membantuku. Gu Qingqing terkejut, membantu apa? Senyuman Lin Zui sangat lembut, aku ingin memintamu untuk menjadi pasangan wanitaku di perjamuan malam konferensi pers. 384 tampil menakjubkan, 4. Menjadi pasangan wanita, Gu Qingqing tercengang dan tanpa sadar langsung menolaknya, Presiden Lin, saya tidak pernah menghadiri perjamuan dan juga tidak memiliki pengalaman. Saya khawatir saya akan mengacaukan konferensi pers kali ini. Jika orang lain di konferensi pers mengambil foto Gu Qingqing dan memberitahukannya kepada Leng Xicheng, itu tidak tahu apa yang akan terjadi.
Lin Zui tersenyum, tidak akan. Kita hanya akan bekerja di belakang layar, jadi tidak akan ada banyak orang yang perhatikan pada kita. Aku baru saja kembali ke Tiongkok. Selain lebih akrab denganmu dan Nona Su, aku tidak begitu kenal dengan orang lain. Tidak memiliki pasangan wanita untuk menghadiri bersamaku di perjamuan seperti ini agak memalukan. Selain itu, bahkan jika kamu tidak menjadi pasangan wanitaku, malam itu kamu juga pasti harus tetap menghadirinya, kata Lin Zui lagi. Gu Qingqing menundukkan kepala dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, baru ia bertanya, Presiden Lin, Anda yakin, tidak ada yang akan mengambil foto kita pada malam hari itu? Lin Zui tersenyum, kecuali, kamu ingin merebut posisi Su Zipei dan menjadi bintang iklan baru. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan masih menolak, tapi, aku tidak memiliki gaun perjamuan. Lin Zui tersenyum dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama kamu setuju, serahkan hal lainnya padaku saja. Pasti akan membuatmu tampil dengan menakjubkan. Gu Qingqing juga tidak berbicara lagi dan hanya mengangguk. Setelah mengendarai mobil selama 2,5 jam, akhirnya mereka tiba di hotel di kota Binhai. Ayah Leng Xicheng, Leng Yunting, telah mengembangkan tempat untuk syuting di tepi pantai Binhai 20 tahun lalu. Selain syuting iklan grup Leng kali ini di markas film, Leng Xicheng juga membangun hotel kelas atas di bagian lain pegunungan kota Binhai. Di sekitar pegunungan dan laut, masih terdapat pantai pribadi dengan lingkungan yang menyenangkan. Promosi utama kali ini adalah hotel kelas atas dan resor kelas menengah yang dekat dengan markas syuting. Setelah mobil dan bus diparkir, semua orang mulai membagi kamar masing-masing. Meskipun ini adalah hotel kelas atas, selain bangunan utama hotel, di sini hanya terdapat 4 villa. Villa pertama ditempati oleh Su Zipei, villa kedua ditempati oleh Lin Zui, dan villa ketiga ditempati oleh Su Zijin. Ni Zining mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu bagaimana dengan satu kamarnya lagi? Villa keempat berlokasi di puncak gunung. Tempatnya sangat baik dan lingkungannya bahkan lebih bersih. Petugas di lobi hotel menggelengkan kepala, maaf, villa ini telah direservasi oleh orang lain. Telah direservasi. Peran terbesar iklan kali ini dipegang oleh Su Zipei dan bahkan dia hanya bisa tinggal di tingkat 1. Kalau begitu, bangunan di atas itu sebenarnya disisakan untuk siapa? Bagaimanapun, Ni Zining tidak memiliki banyak waktu untuk menebak pemilik villa itu karena Su Zijin datang sambil tersenyum dan menawarkan, Zining, villaku sangat besar. Kamu boleh tinggal denganku di sini. Tidak perlu berdesakan di ruangan kecil dengan orang-orang ini. Ketika Su Zijin mengatakan, orang-orang ini, matanya jelas melirik ke arah Gu Qingqing. Ni Zining sedikit mengernyit dan langsung menolak, tidak perlu. Aku akan tinggal dengan yang lain. Setelah mengatakan itu, Ni Zining membawa kopernya dan berjalan ke gedung hotel utama. Su Zijin yang ditinggalkan jelas menjadi sangat marah. Kami telah bertunangan, bukankah itu logis untuk tinggal bersama? Ni Zining masih mengikuti wanita murahan itu pergi. Aku pasti harus menemukan cara untuk mengikat hati Ni Zining. Batin Su Zijin dengan geram. Gu Qingqing yang mengantre di depan tidak punya waktu untuk memedulikan pertengkaran Ni Zining dan Su Zijin. Setelah mengantri, ia pergi mencari kamarnya sesuai dengan nomor kamar. Begitu Gu Qingqing meletakkan koper, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan berpikir, di waktu ini, Leng Xicheng seharusnya sedang di pesawat, kan? Ketika Gu Qingqing hendak mematikan ponsel, tiba-tiba muncul berita pop-up dan judul berita di halaman depan adalah romansa baru terungkap, Leng Xicheng dan Su Zipei bertemu satu sama lain di bandara. Selanjutnya bab 385 tampil menakjubkan 5.